Halo Sobat Belajar Otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, kali ini kita akan kembali dan lagi mengupas tentang kampus dan beasiswa. Ya, kali ini juga kita akan berbincang dengan Kak Fawaz Saifullah. Nah, yang belum tahu Kak Fawaz Saifullah sebenarnya ini teman dekat saya pribadi ya. Kalau bisa diceritakan, dulu kita satu sekolah ya, waktu SMA ya kayak. Iya. Dulu satu sekolah dan waktu itu saya jadi ketua OSIS. Setelah saya jadi ketua OSIS selesai, lalu dilanjut sama Kak Fawaz jadi ketua OSIS juga, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya. Dan yang seru pada waktu itu, kita kalau misalnya membahas OSIS antara saya dengan Kak Fawaz ini, kita menggunakan bahasa planet, benar nggak Kak? Bahasa yang nggak orang tahu, ya. Ya, kami dari daerah, saya dari Indramayu, kalau Kak Fawaz dari Cirebon ya Kak. Jadi kita satu rumpun. Berkaitan itu semua, ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya jadi ketua BEM dan lulus Komlot. Loh, tadi kenapa ceritanya ketua OSIS sekarang ketua BEM? Dan inilah hebatnya narasumber kita. Dulu menjadi ketua OSIS, lalu lanjut S1, ya nanti diceritakan, saya skill saja S1. Setelah S1 ternyata saat S1 itu jadi ketua BEM. Ketua BEM-nya nggak kira-kira lagi. Bukan di Hima ataupun di fakultas, tapi di kampus yang kurang lebih nyaris 10.000 ya rakyatnya. Universitas. Ya, di universitas. Dan yang lebih mengherankan lagi, udah jadi ketua BEM, lulusnya Komlot. Luar biasa nggak? Nah, sekarang kita bakal bincang-bincang dengan Kak Fawaz ya. Jadi perbincangan kita nggak fiktif ya, bukan retorika bahwa kita harus belajar semangat, jangan pernah menyerah, enggak. Tapi kita menghadirkan orang yang real, benar-benar menjalankan seluk-beluk dan kehidupan pahit manisnya. Oke, langsung saja ini Kak Fawaz Saifullah. Sehat Kak? Iya. Alhamdulillah sehat ya. Kita terakhir ketemu kapan Kak? Alhamdulillah masih sehat Pak Sultan. Iya. Terakhir ketemu kita kapan? Terakhir ketemu 2015 apa ya kayaknya? Oh, enggak deh, kayak ketika saya nikah kita ketemu gak? 2018 ya. Oh iya. Oke. Oh iya, 2018 saya sampai lupa ya. Saya pernah ke sekarang ya waktu itu. Iya. Oke. Boleh langsung cerita nggak Kak? Dulu cerita jadi ketua BEM itu punya kepikiran apa sih? Bukannya jadi ketua BEM itu capek. Kenapa milih jadi ketua BEM? Bisa cerita nggak? Iya, sebenarnya kalau misalnya bisa jadi ketua BEM sih mungkin harus ditanyakan ke mahasiswa Universitas Diponegoro ya pada saat 2016 itu. Kenapa mempercayakan itu semua ke saya gitu kan. Dihipnotis. Tapi kalau dari saya sendiri sih pada saat itu sih sebenarnya dari maba ya, dari maba itu nggak begitu langsung misalnya wah ambis jadi ketua BEM gitu, enggak gitu. Intinya saya masuk kampus itu kan, dan saya ingin di kampus itu ada cerita lah yang bisa dikenang, atau saya ingin berkontribusi sebanyak-banyaknya. Karena menurut saya kampus itu dunia pembelajaran, jadi kalau misalnya kita salah, itu dalam tanda kutip masih dunia akademik gitu. Jadi nggak begitu kena hukum dan segala macam. Jadi saya ingin maksimalkan di sana, dan organisasi-organisasi di kampus itu salah satu yang kemudian ingin saya nikmati pengalaman-pengalamannya. Begitu Kak. Bijak sekali jawabannya. Nah, yang pengen saya dan sobat sekalian ketahui, kalau tadi kan alasan gimana, apa yang mendasari jadi ketua BEM. Nah, boleh nggak kita diceritain juga masa-masa terkritis saat jadi ketua BEM, atau mungkin sebelum menjadi ketua lalu ada gejolak politik apa gitu. Apalagi Kak Fawaz jurusannya ilmu politik. Kalau S1 ilmu pemerintahan sih Kak, cuma S rumpun.
Ya, Gimana kan? kalau sebenarnya sih kalau kita udah di universitas sih udah, kalau kan saya ketua BEM kan di level universitas ya, gitu. Itu level yang kalau di tataran kampus ya yang paling puncak lah, gitu. Tapi kalau untuk gejolak dan segala macam saya udah terasa karena sebelumnya kan sebelum di universitas itu kan saya ngabdi di jurusan dulu, terus di fakultas 2 tahun, nah baru naik ke universitas gitu. Nah, kalau gejolak yang paling ini sih pas jadi ketua BEM ya, kan kalau BEM itu kan bukan apa ya, bukan lembaga yang dalam tanda kutip full akademis kan, enggak, tapi politis juga, kita memperjuangkan sesuatu gitu. Dan di zaman saya itu cukup bergejolak, itu masalah internal ya, jadi apa namanya, ada kenaikan uang kuliah gitu, dan ada permasalahan dengan apa namanya, mahasiswa ingin menuntut itu ke rektornya gitu, jadi jangan sampai uang kuliahnya naik gitu. Dan ada beberapa isu nasional juga yang saya soroti begitu. Jadi itu cukup punya dinamika tersendiri lah. Tapi ya jadi pengalaman besar di hidup saya begitu. Oke. Nah, kembali lagi ke tema antara jadi ketua BEM lalu lulus ke mulut. Nah, menurut saya dengan menjadi ketua BEM, dulu waktu saya kuliah juga jadi ketua BEM sih sebenarnya. Nah, tapi saya pengen tahu dari jawabannya Kak Fawas dulu ya. Dengan menjadi mahasiswa yang nggak sibuk-sibuk amat pun kadang kita tertatih-tatih untuk bisa kuliah dengan lancar. Nah, saya lihat di profilnya Kak Fawas ini kuliahnya normal, bahkan komlut dan menjabat ketua BEM. Gimana cara atur waktunya? Atur waktu kuliah dan organisasi. Iya, kalau untuk manajemen waktu sih hampir saya selalu katakan gitu. Jadi waktu yang baik itu selalu dimulai dari pagi yang baik gitu. Jadi hari yang baik itu dimulai dari pagi yang baik gitu. Jadi kalau untuk mengatur waktu, pertama saya selalu luangkan di waktu pagi itu untuk saya list gitu, apa yang akan saya lakukan di hari ini gitu. Jadi pas di saat jadi ngejabat ketua BEM atau sebelumnya sih saya sebenarnya udah latih ya. Jadi di kampus itu apa yang harus saya kerjakan gitu, apa yang saya harus penuhi gitu. Dan saya selalu berusaha untuk nyegat, Kak. Jadi gini, ketika saya semester 1 itu saya habiskan seluruh materi pelajaran atau mata kuliah di semester 1. Tetapi ketika per semester 1 pertengahan itu saya udah baca semester 2 gitu. Ketika di semester 2 saya udah belajar semester 3 gitu. Jadi itu kalau untuk di akademik itu saya udah nyegat gitu. Termasuk ketika teman-teman belum mikirin skripsi, itu saya udah mulai ngelis judul apa yang ingin saya tulis. Itu, jadi saya plannya di situ. Terus kalau untuk waktu juga, menurut saya ini yang penting buat organisatoris atau aktivis gitu. Ketika kita sudah melis ya, waktu itu kita gunakan untuk apa gitu. Itu kan ada, itu manajemen waktu yang standar lah. Misalnya kita ngebagi mana yang penting, mana yang mana yang enggak dan segala macam gitu. Tapi itu sebenarnya fleksibel aja. Yang penting dalam satu hari kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, yang lebih penting lagi itu fokus manajemen kali Kak ya, atau melatih fokus kita. Jadi ketika kita di organisasi, ya kita 100% mikirin organisasi. Ketika di kelas, itu 100% di kelas. Jangan sampai kepikiran yang lain. Jangan sampai ketika kita berorganisasi, ketika kita di BEM, kita ingat tugas-tugas kita yang numpuk, kita ingat kalau IPK kita misalnya ada problem, itu jangan. Jadi menurut saya, saya kalau di kelas, itu teman ngajak ngobrol, itu saya cuekin. Karena di kelas itu kan apa yang disampaikan dosen kan udah dirangkum sama beliau ya. Iya. Gitu. Jadi saya berusaha 100%. Jadi itu Kak, selain kita nge-manage gitu kan, tapi juga kita pikiran kita juga harus di-manage, tidak hanya waktu. Percuma kita misalnya mengalokasikan waktu jam sekian kita harus belajar. Kalau pas pada saat belajar malah kita ke distract sama smartphone misalnya atau sama tanggung jawab di luar gitu misalnya. Kayak gitu Kak. Berarti kalau lagi di kelas ada orang yang nanya dicuekin. Nah sekarang kalau misalnya lagi di organisasi orang yang nanya teori-teori yang ada di kelas dicuekin juga dong berarti ya. Saya pengen fokus organisasi. Saya bilang nanti kita bahas di yang lain gitu. Kalau sekarang misalnya lagi rapat BEM,
ya kita fokus menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab kita di BEM gitu. Oke, intinya harus Gitu, Kak. profesional ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih mungkin ya. Iya, gitu Kak. Oke, yang selanjutnya ini Pak, Kak, tantangan untuk bisa jadi ketua BEM. Mungkin apa namanya ada orang yang memang kalau kata Kak Fawas di awal kan bilang saya hanya cuma ingin bercita-cita membuat cerita yang bermanfaat. Nah, tapi kadang ada juga tipikal Iya. mahasiswa yang memang gua harus jadi ketua BEM. Nah, kira-kira tantangan terberat untuk jadi ketua BEM itu apa? Kalau ternyata kita motivasinya pengen jadi ketua BEM. Tantangannya konsistensi kita sih, konsistensi gitu. Karena pada saat pemilihan BEM itu kan kita nggak hanya dinilai pada saat itu ya. Kayak misalnya kita kampanye nih, oke, orang bisa bisa memperhatikan ide-ide kita, visi misi dan segala macam. Tapi track kita itu kan kebayang gitu. Kita berasal dari mana itu kan kebayang gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa konsisten di organisasi-organisasi sebelumnya itu jadi penilaian tersendiri dan itu jadi tantangan tersendiri. Kalau saya dulu pada saat pencalonan, ya saya bilang saya lahir dari bawah. Saya bahkan jadi ketua kelas dulu ya, terus jadi ketua angkatan, terus ikut di hima gitu. Insya Allah saya dari level terbawah itu tahu. Mudah-mudahan ketika di level atas saya juga banyak informasi yang kemudian saya ketahui itu bisa bermanfaat. Jadi tantangannya itu kita konsistensinya itu Kak, karena bagaimanapun mahasiswa itu menilai dari track kita gitu, kinerja kita kayak gitu. Termasuk track akademis juga dinilai. Kayak misalnya kita IPK-nya bermasalah misalnya, lah gimana Anda memimpin BEM? Anda memimpin diri sendiri saja misalnya tidak bisa. Nah, jadi itu bagaimana kemudian kita konsisten dari maba sampai kemudian pada saat pencalonan di BEM level universitas itu Pak. Iya. Karena soalnya sering jadi sebuah alasan tersendiri nih, ya. Kita kan temanya belajar tanpa alasan, tapi terkadang jadi ketua BEM itu menjadi alasan. Ah, kenapa kamu apa namanya lulusnya lama ataupun IPK-nya kecil? Kan saya BEM gitu. Nah itu berarti konsistensi ya. Dan harusnya mungkin nggak bisa jadi ketua BEM. Mungkin kalau jadi pengurus masih bisa kali ya, yang masih alasan-alasan seperti itu. Iya. Kalau kata orang sih kalau ngebahas IPK sih sebenarnya kayak agak rasis ya. Maksudnya kadang kita nggak bisa compare dengan misalnya di fakultas ini dengan fakultas tertentu misalnya. Tapi kalau buat saya, kalau misalnya kita bisa memadukan antara, karena saya dulu dinasihatin sama kakak kelas gitu. Jadi kalau bisa aktivis, IPK romantis dan punya prestasi yang manis begitu. Suka-suka nanti saya catat tuh. Jadi sebenarnya prestasi juga nggak hanya di dunia, maksudnya di kelas ya akademis IPK, tapi prestasi di luaran juga bisa dikejar juga Kak. Gitu. Karena itu juga kayak misalnya kita mau lanjut S2 itu kan ditanyakan begitu, atau kita mau daftar kerja itu jadi track yang kemudian kita bisa ceritakan. Kalau hanya di kelas saja kan mungkin kurang begitu menarik lah. Walaupun ya bisa saja gitu, tapi kurang begitu menarik gitu Kak. Kalau dipikir-pikir manfaat kita aktif di organisasi itu apa sih Kak? Khususnya di saat kuliah. Kalau di saat kuliah ya kita berusaha untuk bertanggung jawab kepada diri kita sendiri sih kalau menurut saya ya. Jadi pada saat berorganisasi itu kita jadi lebih berusaha untuk teratur menata apa yang kemudian jadi kewajiban-kewajiban kita gitu. Terus yang kedua sih kalau saya merasa bahwa ketika saya di organisasi itu saya punya banyak jaringan yang kemudian itu jadi berguna ketika saya menjalani kehidupan di kampus. Dan jaringan itu kan jangan hanya dibayangkan kita bertemu dengan tokoh-tokoh besar misalnya gitu. Tapi teman-teman kita itu jaringan gitu. Jadi ketika di organisasi saya banyak teman, itu saya semakin banyak jaringan karena hari ini yang jadi menteri besok itu udah enggak. Tapi teman-teman kita, siapa tahu besok misalnya jadi menteri, jadi presiden, atau jadi apapun itu. Jadi orang-orang yang berguna di masyarakat, begitu. Oke, saya mau tanya nih Kak. Kalau yang saya rasakan nih Kak, dengan menjadi ketua BEM dan lulus tidak harus cum laude, itu menjadi suatu prestasi. Nah, ini yang jadi tantangannya. Saya lihat di postingan Instagram, ada selempang yang
menyanding di badan saat kelulusan itu menurut saya sangat luar biasa. Nah, kira-kira bisa di-sharing nggak gimana caranya bener-bener menjadi ketua BEM yang sukses dan menjadi mahasiswa yang sukses? Ada pertaruhan apa yang dikorbankan untuk mendapatkan itu semua? Pasti waktu istirahat sih Kak yang dikorbankan ya. Jadi istirahat kita berkurang dan santai-santai kita itu jadi agak berkurang ya. Kalau dulu sih saya di BEM itu saya selalu bagi periode sesinya ya. Jadi kayak misalnya di singkatnya aja ya. Singkatnya itu di akhir itu saya ingin mengakhiri semuanya dengan baik. Jadi saya targetkan BEM selesai, skripsi juga selesai. Begitu kan. Jadi alhamdulillah satu hari sebelum LPJ BEM Undip itu skripsi saya udah selesai dan siap sidang pada saat itu. Gitu. Jadi motivasi saya itu yang penting di akhir semuanya ibarat husnul khotimah gitu. Jadi selesai dengan baik semuanya gitu Kak. Jadi yang dikorbankan pasti ya kita istirahat kita. Jadi selesai rapat BEM itu saya nggak langsung tidur ya. Jadi saya langsung mengerjakan skripsi begitu. Dan itu saya harus alokasikan waktu khusus. Seperti itu Kak. Jadi yang pasti berkorban banyak sih itu. Terus waktu pulang juga saya di akhir BEM itu saya hampir nggak pernah pulang ke rumah ya. Ya walaupun kalau terjangkau atau enggak sih sebenarnya terjangkau. Cuma saya kasih pengertian ke orang tua kalau saya harus ekstra kerja keras untuk bisa itu. Dan satu hal lagi nih ya terkait kadang kita di dunia kampus nih bisa dikatakan dunia hedon ya. Jadi ngapain sih luas sibuk-sibuk ngurusin BEM dan segala macam. Lalu ada cibiran-cibiran dari teman-teman kuliah yang ngajak nongkrong, kuliah cuma sekali, muda cuma sekali, ngapain pusing-pusing. Kira-kira nanggapinnya gimana tuh Kak? Sebenarnya sih santai aja ya. Kalau menurut saya bukan berarti ketua BEM juga nggak nongkrong sih Kak. Maksudnya kita juga kayak misalnya nyelesain masalah fakultas tertentu misalnya. Yaitu kita dengan obrolan warung kopi juga ya, maksudnya kita mengumpulkan gitu. Cuma kalau untuk nongkrong-nongkrong yang dalam arti ngabisin waktu dan kita nggak tahu apa orientasinya, ya mungkin bisa dikurangi ya, atau sama sekali enggak. Kalau saya sih menanggapinya ya sebisa saya memberikan jawaban, tapi yang pasti jangan kalah dengan rasa nggak enak. Itu kalau prinsip saya. Jadi ketika itu menurut saya kurang bagus, saya harus mampu berkata tidak. Jangan sampai saya nggak enak bilang tidak, gitu. Misalnya, Mas, ayo nongkrong kemana nih? Ke sana, misalnya ke Semarang bawah gitu, atau misalnya ke daerah Ungaran gitu. Bentar nih, apa dulu nih ininya misalnya. Saya gitu selalu apa dulu nih yang kemudian perlu misalnya, ya udah nongkrong aja, refreshing dan segala macam. Nah, yang kalau menurut saya untuk refresh nggak mesti jauh-jauh, atau misalnya cukup ya kita kontemplasi sebentar di kamar misalnya. Ya udah saya maaf nih kayaknya saya nggak bisa nih, saya ada yang harus diselesaikan. Wah, sok sibuk lu misalnya gitu kan. Ya udah saya terserah respon mereka seperti apa. Yang penting kalau itu nggak sesuai dengan tujuan saya yang ingin produktif misalnya, ya udah jangan sampai kalah dengan rasa nggak enak gitu. Berarti harus komitmen dan tegas dengan diri kita sendiri Kak. Kurang lebih gitu. Iya, jangan ragu untuk berkata tidak gitu Kak. Oke. Untuk hal-hal yang memang kita harus berkata tidak. Dan kalau sekarang kan udah mengalami menjadi ketua BEM dan mengalami lulus Kumlot, dampaknya secara real yang Kak Fawaz rasakan sendiri itu apa kira-kira? Kalau dampaknya sih beberapa kemudahan di masa sekarang ya. Kayak misalnya dulu S2 ya, karena ya alhamdulillah ya, karena memang sudah teratur sejak awal, jadinya saya ke S2 itu selang berapa hari doang Kak dari S1 gitu. Selang berapa hari karena kebetulan waktu lulus dan waktu pembukaannya berdekatan atau memang takdir kira-kira? Bisa jadi takdir, tapi takdir yang saya coba rencanakan sih Kak gitu. Jadi pas di akhir itu intinya saya wisuda itu bulan April. Nah, cuma di awal
April itu saya udah ada pembukaan SIMAK UI kan. Nah, jadi di awal April saya udah SIMAK UI, di akhir April saya wisuda. Awal Mei itu saya keterima. Jadi selang saya 28 April wisuda, 2 Mei keterima SIMAK UI, itu cuma selang berapa hari kan. Iya, nggak ada kayak gitu seminggu sih ya. Kak. Berarti Nggak ada seminggu. takdir yang direncanakan. Terus untuk pekerjaan juga ya alhamdulillah beberapa itu datang tawaran ya. Jadi yang kita harusnya melamar gitu. Kalau saya kejadiannya diajak ya. Jadi kayak misalnya, "Was, ayo ikut gitu, ayo kerja dan segala macam." Cuma saya saring juga ya, maksudnya ya bukan berarti saya gimana-gimana ya, Kak, tapi saya berusaha untuk apa yang jadi tujuan awal saya gitu. Karena saya pengen lanjut ke S2, ya udah saya ke S2 dulu gitu, Kak. Dan di S2 ini nggak aktif organisasi lagi Kak? Atau memang ada kesibukan lain? Atau fokus Jadi belajar? kalau untuk di S2 itu kan saya gini Kak, sebenarnya kalau untuk tawaran organisasi saya ada gitu, dan saya apa namanya, bahkan dulu di jurusan saya itu kan belum ada hima pasca jurusan, itu ngediriin, dan waktu itu beberapa teman-teman juga ngedorong saya untuk ngelola itu. Cuma saya gini Kak, jadi kalau untuk di S1 saya ingin ngegabung antara organisasi dan belajar. Kalau di S2, karena menurut saya dunianya berbeda, saya ingin membagi antara belajar dan bekerja gitu Kak. Jadi saya lebih milih bekerja di luar sih ketimbang organisasi di internal kampus Eh, gitu Kak. udah tahu tahapannya mungkin ya di organisasi udah ngelotok, jadi ya cukup lah. Bisa dikatakan gitu. Yang menurut saya udah cukup, dan lebih ke tataran praktis dunia kerja aja gitu. Jadi biar tahu, karena toh habis itu juga kan saya mengabdi juga kan untuk ke masyarakat kan melalui pekerjaan gitu kan. Oke. Yang terakhir Kak, ada pesan atau saran buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah, terus IPK-nya rendah dan sedang Ya. menanggung amanah untuk menjadi aktivis di kampus. Kira-kira harus gimana? Apakah harus eh, apa namanya organisasinya dilepas atau ada saran terbaik kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih, walau bagaimanapun tanggung jawab utama kita di kuliah itu ya kuliah kita ya, karena kita pamit ke orang tua atau orang tua menanyakan pasti kabar kuliahnya seperti apa, begitu kan. Tapi kalau menurut saya sih nggak mesti misalnya organisasinya dilepas juga ya, gitu. Yang pasti alokasikan waktu khusus untuk memperbaiki IPK-nya atau memperbaiki akademisnya, begitu kan. Dan di organisasi itu kan nggak mesti semuanya harus ditanggung sendiri ya. Namanya organisasi itu kan ada kebersamaan, ada pendelegasian dan segala macam ya. Kalau saya sih selalu bilang di organisasi itu jalan, semua masalah bisa kita bicarakan, semua problem bisa kita bagi dan bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi kalau menurut saya perbaiki akademisme dan kelola organisasinya gitu. Oke, luar biasa sekali sobat sekalian nih yang lagi nonton kayaknya dapat pencerahan bahwa wajib berkontribusi untuk diri sendiri maupun orang banyak. Nah, oke, Ya. terima kasih Kak Fawas, sangat menarik sekali sharing dan cerita-cerita selama jadi ketua BEM dan menjadi mahasiswa berprestasi. Ya, oke buat sobat sekalian yang apa namanya, yang mau bertanya di luar topik ini ataupun nanti pengen bertanya langsung ke Kak Fawas, bisa komen di kolom komentar, nanti kita sampaikan ke Kak Fawas biar nanti kita angkat kembali pertanyaan dari sobat-sobat sekalian. Oke, itu saja. Terima kasih Kak Fawas, sukses selalu. Luar biasa Kak Fawas ini udah download. Terus yang paling menarik bagi saya adalah ketika orang lain harus melamar kerja, ini diajak kerja, itu yang mahal. Oke, terima kasih Kak Fawas dan semuanya, sukses selalu untuk kita semua dan jangan pernah menyerah. Terima kasih. Yo.